Kembali lagi di Ekonometrika, pertemuan 2. Jadi pada pertemuan 2 ini kita akan membahas statistika untuk deskripsi, kemudian eksplorasi, dan perbandingan data. Nah, untuk poin-poinnya ada measures of center, measures of variation, measures of relative standing, and plot. Oke, langsung saja ya karena materinya sangat banyak. Yang pertama ada measures of center. Maksudnya di sini, itu kita akan mempelajari tentang mean dan median. Yang mana keduanya itu akan menjadi alat untuk analisis data. Nah, tidak hanya mencari angkanya, tapi juga kita nanti akan menginterpretasikan, memaknai apa maksud dari angka-angka tersebut. Nah, ini ada penjelasan dari measures of center. Langsung aja ya. Oke, ini adalah arithmetic mean. Ini adalah rata-rata yang sudah kita ketahui sejak kita SMP atau bahkan SD ya. Ya, yang biasalah. Ini rata-rata untuk data tunggal. Contohnya ini ada data angka 4, 4, 3, 2, dan 5. Nah, cara mencari rata-ratanya kan sangat gampang ya. Tinggal dijumlahkan semua angkanya, kemudian dibagi dengan jumlah angkanya. Jadi ini kalau dijumlahkan semua itu 18, kemudian 18 dibagi 5, itu hasilnya 3,6. Itu rata-rata untuk data yang tunggal. Nah, arithmetic mean ini juga biasanya disebut average. Lanjut. Di sini ada notasi-notasi. Langsung saja ke sini ya, sekalian saya jelaskan. Nah, X-bar ini adalah notasi untuk rata-rata yang menggunakan sampel. Kalau mu ini adalah notasi rata-rata untuk data yang menggunakan populasi. Nah, X di sini itu apa? X di sini itu adalah variabel atau jumlah datanya ya. Dijumlahkan semua, terus dibagi dengan jumlah sampelnya. Nah, kalau kita di sini kan belajar statistik ya. Jadi nanti yang akan sering digunakan adalah yang X-bar atau notasi untuk rata-rata dengan sampel ya. Nah, kalau yang mu ini kan basisnya pakai populasi. Nah, itu dipakainya di parameter. Kan cara yang kita menggunakan. Kemudian ini ada keuntungan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan deh. Nah, kekuatan dan kelemahan dari rata-rata ya. Itu dapat diandalkan, keuntungannya dapat diandalkan karena dia mempertimbangkan nilai setiap data. Maksudnya apa? Ketika kita menghitung rata-rata, itu kita akan menjumlahkan setiap data yang ada. Nah, misalkan ini ya, ini kan ada angka 4, 4, 3, 2, 50. Nah, ketika kita menghitung rata-ratanya, kita akan menjumlahkan setiap angka. Nah, itulah yang dinamakan mempertimbangkan nilai setiap data. Kemudian kelemahannya, itu rata-rata itu sensitif untuk data yang ekstrim. Nah, misalkan ini. Tadi kan kita pakai, jadi kita kan pakai 4, 4, 3, 2, 5, gitu kan. Nah, sekarang tiba-tiba itu ada angka 50 di antara deretan angka satuan. Ketika kita jumlahkan untuk mencari rata-ratanya, itu nanti akan sangat timpang gitu. Kalau yang tadi itu kan rata-ratanya 3,6. Nah, kalau yang ini itu rata-ratanya 12,6. Jadi sangat timpang ya. Nah, karena itu rata-rata itu kelemahannya dia sensitif untuk data yang ekstrim. Sensitif ke cewek. Oke, next. Nah, kemudian kita beralih ke median atau nilai tengah. Ini maksudnya adalah cara untuk mencari median. Yang pertama,
diurutkan dulu datanya. Ini asumsinya datanya sedikit ya, karena ini kita masih berada di data yang tunggal. Diurutkan dulu datanya, kemudian nah, ini jika datanya itu ganjil, maka bisa langsung ditentukan bahwa mediannya adalah yang di tengah. Nah, kemudian kalau datanya itu genap, maka kita harus mencari rata-rata dari dua data yang ada di tengah. Oke, langsung ke contohnya aja ya, biar gampang dipahami. Nah, ini ketika datanya genap, ini ada dua angka, dua data yang berada di tengah. Nah, ini harus kita cari rata-ratanya untuk menentukan mediannya. Nah, ini mediannya adalah 0,915. Kemudian, kalau datanya itu jumlahnya ganjil, kita langsung bisa menentukan bahwa mediannya itu adalah yang berada di tengah. Itu sangat mudah. Kalian juga pasti sudah belajar dulu ya. Masih kayak gini. Kemudian ada mood. Mood ini adalah modus ya. Modus itu nilai yang sering muncul. Kita semua tahu. Di sini tambahkan penjelasan ya kalau bahwa modus itu tidak hanya satu, tapi juga bisa dua, banyak, dan juga bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ini contohnya, ini contoh modus. Yang A ini modus yang biasa ya, di modusnya adalah 1,10. Kemudian yang bimodal ini modusnya ada dua, 27 dan 55. Nah, yang nomor ini sama sekali tidak ada modusnya. Anti modus. Oke. Nah, ini baru kita masuk ke rata-rata dari data dari distribusi frekuensi. Ya, ini data yang berkelompok. Di sini ini adalah notasi dari rata-rata itu. Kemudian F ini frekuensi dikali dengan X. X ini adalah nilai tengah kelas atau midpoint. Mungkin nanti akan saya contohkan di Excel ya, biar lebih jelas. Dan dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, nilai tengah ini kita sudah pelajari kemarin di materi DM1. Oke, ini adalah datanya. Nah, ini ada frekuensi. Ada 5 kelas ya di sini ya. Terus ini frekuensinya, dan ini adalah nilai tengahnya. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Ya, itu 69 ditambah 50, kemudian dibagi 2. Nanti dapat nilai tengahnya. Nah, di sini itu ada F kali X. Frekuensi dikalikan nilai tengah. Nah, kemudian ini dijumlah. Nanti kita tinggal masukkan ke rumusnya. Seperti ini. Sehingga diketahui bahwa rata-ratanya adalah 92,3. Kita lanjut dulu ke median. Median adalah nilai tengah. Nah, ini telah dulu aja, nanti kita akan lanjut ke Excel-nya ya. Begitu pula dengan modus. Oke. Oke, kita sudah berada di Excel-nya. Kita cari dulu rata-ratanya. Ini gampang kan yang tadi kan? F kali X per frekuensi. Oh ya, ini jangan lupa untuk kasih 2 angka di belakang koma ya. Kemudian median. Nah, ini ada banyak kan keterangannya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencari median? Yang pertama, kita harus mencari kelas median.
Nah, median itu ada di kelas berapa kira-kira? Caranya adalah setengah kali N. Nah, N-nya kan 78. Maka setengah N-nya adalah 39. Jadi kita cari, 39 itu ada di kelas yang berapa kira-kira? Itu kita lihat dari sini, ini 2, ini 1 sampai 2 itu ada di kelas 1. Kemudian 3 sampai 35 itu ada di kelas 2, 36 sampai 70 itu ada di kelas 3, berarti 39 itu ada di kelas 3. Nah, kalau sudah tahu bahwa median ada di kelas 3, kita tinggal cari dan masukkan ke rumusnya. Yang pertama adalah L0. Ini tepi bawah kelas median. Nah, tadi kan kelasnya median ada di kelas 3 ya. Jadi tepi bawahnya adalah 89,5. Kemudian ditambah dengan C. C ini adalah panjang kelas interval kelas median. Caranya untuk mencari kelas interval itu yang mudah adalah selisih antar kelas saja. Nah, ini misalkan nih, 50 dan 70. Berarti 20. 90 dan 70 juga 20. Nah, kayak gitu. Cara mencari panjang kelas interval. Kalau mau yang lebih rumit, ya tepi atas dikurangi tepi bawah. Agak rumit lagi. Oke, kemudian kita kurung. Nah, ini setengah N adalah 78/2 kan, berarti dikurangi dengan F besar. F besar ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini kelas median kan, di kelas 3. Nah, ini jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti yang ini, 35. Oke, kemudian, mohon maaf, ini ada 2 ya kurungnya. Dibagi dengan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median itulah yang ini. Nah, jadi ini F kecil ini frekuensi per kelas ya, dan F besar ini frekuensi yang kumulatif gitu. Ini 2, terus 2 tambah 33, 35, 35 tambah 35, 70 gitu ya. Oke, dan dibagi dengan frekuensi kelas median ya yang tadi ya, 35. Oke. Kita akan ketemu hasilnya seperti ini. Ini mediannya. Jelas ya? Gak ada yang ketinggalan ya? Mungkin saya ulang juga. Nah, jadi kita beralih ke modus sekarang. Untuk mencari modus, yang pertama kita lakukan adalah mencari kelasnya modus. Ada di kelas berapa dia? Caranya adalah dengan mencari kelas dengan frekuensi tertinggi. Nah, di antara 5 kelas ini frekuensi tertinggi adalah ini, 35. Di kelas 3 lagi. Berarti kelas modusnya ada di kelas 3. Nah, kita tinggal masukkan. L0, tepi bawah kelas modus masih sama ya dengan yang atas tadi. Karena kelasnya juga sama ya. Di tepi bawahnya adalah 89,5. Kemudian ditambah dengan panjang interval juga sama. Kemudian B1. B1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Jadi yang ini ya, frekuensi kelas modus kan di sini 35. Kelas sebelum modus itu frekuensinya 33. Nah, selisihnya adalah betul sekali 2 per B1 lagi, 2 ditambah dengan B2. B2 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus. Paham nggak? Nah, ini kelas modus. Nah, ini adalah kelas setelah frekuensi kelas setelah modus.
Jadi 35 dikurangi 7, 28. Oke. Nah, kita sudah dapat min, median, dan modus. Oh ya, ini datanya dari di PPT tadi ya. Cuman ini aku tambah sama F besar biar memudahkan kita dalam mengerjakan ini. Oke, mungkin untuk part satunya cukup sampai di sini dulu. Dilanjutkan di part berikutnya.